Tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Takkan ku temui wanita sepertimu, takkan ku dapatkan rasa cinta ini. Ku bayangkan bila engkau datang, ku peluk bahagiakan aku. Ku serahkan seluruh hidupku menjadi penjaga hatimu. Kota bertabur dan permata, meski aku tak terbiasa tambahkan hatiku pada wanita. Sepertimu, takkan ku dapatkan rasa cinta ini. Bayangkan bila engkau datang, ku peluk bahagiakan aku. Ku serahkan seluruh hidupku menjadi penjaga hati. Ku bayangkan bila engkau datang, ku peluk bahagiakan aku. Ku serahkan seluruh hidupku menjadi penjaga hati. Ku bayangkan bila engkau datang, ku peluk bahagiakan aku. Ku serahkan seluruh hidupku menjadi penjaga hatimu. Smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights. A different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. When I'm a billionaire. I wanna be a billionaire so freaking bad. I wanna be a billionaire so freaking bad. Buy all of the things I never had. I
wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travis a wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit where Katrina hit it. Yeah, I'm sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Every time I close my eyes, What you see, I bro? see my name in shiny lights. Oh, yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Pengertian yuridis. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah di mana hukum tersebut berlaku. Sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut, bisa dikenakan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Pancasila sebagai sumber yuridis. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Di landasan yuridis Pancasila, di mana peneguhan Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai yuridis bermulanya itu dari peristiwa sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 yang membahas dasar-dasar Indonesia Merdeka. Namun kesempatan itu para anggota belum menemukan konsep dasar negara. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 BPUPKI mengadakan sidang kedua yang mempersiapkan dasar negara bagi Indonesia Merdeka. Bertepatan pada momen Soekarno berkesempatan menyampaikan gagasan atau ide mengenai dasar negara di hadapan para anggota BPUPKI. Soekarno
menyampaikan gagasannya dalam bentuk pidato tanpa judul. Tetapi mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat memberikan judul pada pidatonya, yaitu Lahirnya Pancasila. Setelah melalui beberapa proses persidangan tersebut, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Itulah sekilas sejarah hari lahir Pancasila yang perlu untuk kita ketahui. Tapi tidak hanya untuk diketahui saja, hari lahir Pancasila juga merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai sumber yuridis. Pertama, implementasi dalam asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa materi penguatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan keserasian dan keselarasan yang notabene kesemua asas tersebut mencerminkan setiap butir pada sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan karena nilai dalam Pancasila mudah diterima oleh setiap lapisan masyarakat serta nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bangunan negara hukum Indonesia meliputi dua hal, yaitu yang pertama, implementasi sila ketiga Pancasila sebagai landasan negara hukum Indonesia. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini, kemudian diamalkan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi dan teritori negara, serta bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dapat dilihat dari ketentuan tentang pilihan bentuk negara kesatuan yang tidak dapat diubah dengan prosedur konstitusional. Yang kedua, Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional. Pemahaman Pancasila sebagai paradigma hukum integral Indonesia berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertingkah laku hukum untuk menghadapi segala aspek dan berbagai permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih.